Acara pembukaan webinar dengan tema Inovasi Daerah dalam Menghadapi Era Normal yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongkerajaan dan Manajemen Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Senin 15 Juni 2020 dimulai. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongkerajaan dan Manajemen Kepemimpinan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Eryani Budi Lestari, MSI, disilahkan. Mohon izin Bapak Kepala Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Setiabudi MPD. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Aswar Anas, SPD SS MSI. Yang terhormat Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, SHUM MA. Yang terhormat Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Mateus Tan MM. Bapak Dr. Andes Teguh Setiabudi MPD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Pak Setiawan. Selamat siang, Pak Setiawan. Terima kasih. Demikian juga yang saya hormati Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Soranas. Bupati. Kemudian juga yang saya hormati Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Bima Arya. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Bima Arya. Dan juga yang saya hormati rekan kita, Pak Mateus Tan, Kepala Pusat Inovasi pada PPP Kemendagri. Selamat siang Pak Mateo, terima kasih. Juga yang saya hormati Kepala Pusat Kompetensi Kepamongkerajaan dan Manajemen Kepemimpinan selaku panitia beserta seluruh jajaran panitia. Wabil khusus yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak dan Ibu para peserta webinar dengan tema Inovasi Daerah dalam Menghadapi Era New Normal yang kita adakan siang hari ini. Yang berasal dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Tulorote, dari jajaran kementerian lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan juga ada yang dari umum. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita sama-sama persembahkan puji syukur kehadirat Tuhan Kuasa, karena pastinya karena rahmat dan indahnya mula kita masih diberkahi dengan berbagai nikmat, utamanya nikmat sehat dan selamat, sehingga sampai dengan saat ini kita masih alhamdulillah sehat walafiat dan bisa mengikuti acara webinar serta aktivitas lain dengan keadaan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber, Gubernur Jawa Barat, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Bogor, dan juga Pak Kapus atas perkenannya, kesediaannya untuk memberikan semua pemikiran terkait dengan inovasi daerah dalam era new normal. Kita sama-sama maklumi bahwasanya pandemi COVID-19 menghantam hampir seluruh negara di dunia. Paling tidak 215 negara di dunia terkena pandemi COVID-19 ini, tidak terkecuali Indonesia. Seluruh provinsi terkena pandemi COVID-19. Demikian juga sekian ratus kabupaten kota juga terkena pandemi COVID-19.
pengaruhnya sungguh luar biasa. Seluruh sektor kehidupan kena. Ekonomi, perhubungan, semuanya kena. Pariwisata, pendidikan, pemerintahan semuanya. Juga menghadapi pada masyarakat, swasta juga pemerintah. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya, luar biasa. Regulasi banyak, terkait refocusing, realokasi anggaran, demikian juga. Banyak hal yang dan ini butuh perhatian dari semua pihak, semua elemen, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian juga kita perlu ambil hikmah dari suatu musibah. Bahwasanya dari musibah pandemi COVID-19 ini memang memunculkan berbagai tatanan baru dalam berbagai sektor. Ini yang kita ambil. Banyak kemudian harus melakukan hal-hal yang baru. Yang tadinya mungkin kurang normal, sekarang menjadi normal. Inilah kemudian juga memunculkan adanya inovasi. Inovasi dalam berbagai bidang. Dan tentu saja, pemerintah daerah juga sangat-sangat mutlak harus melakukan inovasi agar permasalahan penanganan COVID-19 ini bisa dilakukan. Tidak hanya pada masa pandemik COVID-nya, tapi pasca pandemiknya misalnya. Bagaimana kita menghadapi tatanan baru. Bagaimana kemudian tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Ini pasti harus dilakukan berbagai hal. Inovasi. Itu antara lain adalah kata kuncinya. Kalau kita bicara inovasi, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Inovasi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya di dalam pasal 386, juga diberikan ruang tentang bagaimana pemerintah daerah harus melakukan inovasi. Yakni, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Dan menurut saya, inovasi harus dilakukan, apalagi terkait dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal peningkatan pelayanan publik, dalam hal peningkatan daya saing, nonsen kalau inovasi tidak dilakukan. Jadi inovasi juga merupakan suatu urusan. Termasuk pada masa pandemik COVID-19, termasuk juga pada masa tatanan normal baru. Inovasi harus dilakukan. Tanpa inovasi, kita akan sulit mengatur kehidupan yang betul. Ini yang perlu kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tahu bagaimana penanganan pandemi COVID-19 ini. Dari berbagai masa kita juga tahu. Kita ikuti perkembangan semuanya. Bagaimana Jawa Barat, bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuwangi, bagaimana juga pemerintah Kota Bogor menangani. Kita ikuti semuanya. Bagaimana kemudian Gubernur Jawa Barat sudah menetapkan penerapan PSBB proporsional sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Ini perlu kita lihat. Sebenarnya bagaimana sih? Kemendagri sekarang juga sedang melaksanakan lomba terkait inovasi Pemda dalam era new normal. Misalnya dalam sektor pariwisata bagaimana, perhubungan, bagaimana, pendidikan, dan sebagainya. Termasuk juga dalam bagaimana di kantor misalnya, pemerintahan, itu kita lakukan. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana pengalaman-pengalaman beliau, Pak Gubernur yang nanti diwakili oleh Pak Sekda. Kita tahu juga Pak Sekda luar biasa dalam hal ini. Bagaimana nanti pencerahannya, yang mungkin juga akan menjadi perspektif bagi kita semuanya. Bagaimana penanganan COVID dengan inovasi ini, khususnya di era new normal di Jawa Barat. Demikian juga dengan Banyuwangi. Salah satu kabupaten yang sangat-sangat nonjol, yang banyak melakukan pembaruan, inovasi, yang sudah banyak juga menerima berbagai penghargaan. Banyak contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dan pastinya kita mengapresiasi, dan kita salut juga kepada Bapak Bupati, Pak Abdullah
Aswaranas. Ini juga nanti bisa menjadi contoh-contoh bagi kita semuanya. Bisa menjadi best practice bagi kita semuanya. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi, kemudian nanti dalam menghadapi era new normal seperti apa. Mudah-mudahan ini merupakan masukan bagi kita semuanya. Betulan, pesertanya adalah dari seluruh Indonesia, dari seluruh provinsi ke kota. Ini luar biasa. Yang kita harapkan nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan kondisi lapangan kita masing-masing. Untuk Kota Bogor juga perlu kita apresiasi betapa 4 periode PSBB juga sudah menurunkan angka terkait COVID-19. Bogor juga kota yang sangat padat. Bagaimana nanti era new normal itu bisa terapkan di sana? Bagaimana misalnya tentang perhubungan, bagaimana kota Bogor yang sangat penuh dengan angkutan umum misalnya. Mohon maaf Pak Wali Kota, saya orang Bogor. Jadi ini sangat menarik gitu, menata kota Bogor, era new normal, bagaimana seperti apa nanti. Bagaimana nanti kota Bogor, Kap Bogor, mengantisipasi ledakan pariwisata era new normal. Kemarin aja Sabtu Minggu itu Bogor sama daerah Puncak penuh sesak. Misalnya gitu. Ini kan perlu dihadapin. Biasanya hari Minggu itu satu arah turun, dibuka baru jam 3. Kemarin jam 1 itu udah satu arah turun. Berarti kendaraan yang di atas banyak sekali. Ini untuk Bogor. Pasti juga berpengaruh kepada kota Bogornya. Pada PSBB saja kota Bogor itu penuh dengan kendaraan. Nah, era new normalnya gimana agar permasalahan pandemi COVID-19 ini bisa kita atasi. Dan kemudian menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 ini bisa kita juga lakukan. Sangat menarik tema ini, tapi lebih menarik lagi andai kata kita mampu mengimplementasikan berbagai cerita sukses di beberapa daerah, Jawa Barat, Banyuwangi, Bogor, dan mungkin juga kota-kota lain dalam praktek kita di tempat kita masing-masing. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, yang nanti diwakili oleh Pak Sekda, Pak Setiawan. Terima kasih kepada Bupati Banyuwangi, Pak Abdullah Aswaranas. Terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Maria, dan juga yang langsung dalam pembina ini, nanti Pak Kapus, Pak Mateo Stan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan partisipasi dari Bapak dan Ibu semuanya, webinar ini akan semakin sukses, lancar, dan banyak hal yang bisa digali. Kami dari PPSN Kemendagri, tiap hari, tiada hari tanpa webinar, tanpa FGD, tanpa workshop, dan sebagainya. Semuanya kita lakukan. 2-4 kali sehari kita melakukan webinar, dan secara rutin kami juga posting. Oleh karena itu, andai kata Bapak dan Ibu ingin mengikuti webinar, terus ikuti program kami. Seperti misalnya, insya Allah besok kami akan webinar tentang persiapan pilkada terkait masalah anggaran. Pembicaranya antara lain juga Pak Gubernur Kalteng, Bupati Jember, selain dari Dirjen Bina Keuangan daerah sendiri. Dan seterusnya. Termasuk kami juga melakukan webinar-webinar yang sifatnya internasional. Ini kami lakukan karena kebetulan kita bahwa ASN khususnya, walaupun di masa yang sulit, di masa pandemi COVID-19, harus terus mendapatkan pengembangan kapasitas, agar apa? Agar kompeten dan profesional. Agar juga inovatif. Makanya ada webinar ini. Demikian, Bapak dan Ibu, lebih kurangnya mohon maaf, selamat mengikuti webinar. Dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka webinar dengan tema inovasi daerah dalam menghadapi era new normal, pada hari ini, Senin 15 Juni 2020, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, sehat dan semangat selalu untuk kita semua. Saya kembali kepada MC dan moderator. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Pancasila. Perkenalkan, saya Aryo Santiko,
Widya Iswara Kementerian Dalam Negeri yang akan memandu webinar nasional ini dengan tema inovasi dalam menghadapi era new normal. Bersama kita telah hadir 4 narasumber yang kompeten di bidang masing-masing, yaitu yang pertama Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Yang kedua Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto SHum MA. Yang ketiga Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Azwar Anas SPD SS MSI. Kemudian berikutnya yang keempat Kapus Litbang Inovasi Daerah dari BPP Kemendagri, Bapak Dr. Andes Matius Tan MM. Bapak Ibu sekalian, agar lebih semangat, izinkanlah saya sampaikan sebuah pantun. Kupu-kupu kelihatan indah, menempel di atas saping. Patuhilah himbauan pemerintah. Ayo diskusi dengan social distancing. Bapak dan Ibu, saya akan memandu pelaksanaan webinar nasional ini dari pukul saat ini hingga pukul 15.30. Untuk tertibnya acara, saya akan membagi alokasi waktu menjadi 3. Yang pertama, presentasi dari masing-masing narasumber dengan waktu 15 menit. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu kepada partisipan atau peserta webinar nasional untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber selama kurang lebih 30 menit. Kemudian saya akan minta kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement selama 1 menit. Bapak dan Ibu yang terhormat, tatanan kehidupan baru atau new normal dalam konteks inovasi daerah diperlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih ada di sekitar kita. Sehingga sementara di sisi lain, kehidupan sosial ekonomi tidak boleh berhenti. Untuk itulah, inovasi kebijakan di beberapa sektor publik perlu diformulasikan untuk menjamin kehidupan masyarakat terus berlangsung, walaupun di tengah pandemi COVID-19, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, serta tetap mematuhi berbagai regulasi yang berlaku. Untuk memperjelas pembahasan ini, maka pada kesempatan pertama, nanti kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Matius Tan MM akan menyampaikan materinya selama 15 menit. Dengan hormat, kami persilahkan kepada Bapak Matius Tan. Kami persilahkan, Pak. Baik. Dengar, Pak Aryo? Pak Moderator, ya, Pak. Terima kasih. Dengar? Jelas, mantap. Bapak. Mantap, mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Teguh. Yang kami hormati rekan-rekan para narasumber, Bapak Setiawan Wangsa Atmaja, Sekda Provinsi Jawa Barat, yang mewakili Pak Gubernur. Kemudian Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Kemudian Bapak Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Nah, beliau-beliau ini adalah rekan-rekan selalu ketemu dengan kami ini, karena memang inovator-inovator yang mantap. Bapak dan Ibu, para pimpinan OPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Bapak dan Ibu, para pejabat fungsional Widya Suara, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya yang kami hormati, ada Pak Dodi Riyatmaji. Kemudian hadirin peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul pada hari ini melalui webinar secara virtual. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan BPSDM, Kemendagri yang telah menyelenggarakan webinar ini, di mana pada saat ini kami juga dapat mensosialisasikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan
mendorong inovasi daerah dalam menghadapi tatanan normal baru produktif aman COVID-19. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa terhitung tanggal 14 Juni 2020, jumlah yang terpapar positif COVID-19 mencapai 38.277 orang, dalam perawatan 21.612 orang pasien, dan yang sembuh 14.051 orang, dan yang meninggal 2.103 orang. Untuk itu penanganan dan pengendalian virus corona terus dimaksimalkan. Tetapi di sisi lain aktivitas ekonomi juga sudah saatnya diberikan ruang untuk bergerak. Kalau kita lihat fenomena masyarakat, toh virus bukan satu-satunya hal yang menakutkan saat ini. Memang masyarakat masih khawatir tertular COVID-19, akan tetapi jauh lebih banyak yang merasa takut, tidak dapat bekerja, dan tidak menerima penghasilan atau takut kelaparan. Kehidupan new normal sudah di depan mata. Menerima kenormalan baru ini bukanlah bentuk kepasrahan atau kekalahan, namun adalah pilihan yang mesti diambil, bahwa urusan kesehatan dan ekonomi harus sama-sama diperhatikan, yang pada saat itu bersamaan pemerintah dan pemerintah daerah tetap harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dua posisi tersebut harus berinovasi. Untuk mendorong Pemda berinovasi, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 di lingkungan Pemda, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Kemudian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440/842 tahun 2020 tentang perubahan atas Kemendagri Nomor 440/830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman coronavirus disease 2019 bagi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda. Bisa kelihatan nggak, Mas? Kelihatan? Oke. Dalam rangka itulah, Bapak dan Ibu semua, pertimbangan berinovasi. Kelihatan, Pak. Tidak kelihatan dalamnya. Pak, tidak muncul, Pak. Tidak muncul ya, Pak? Ya, enggak ada. Muncul. Oh, ya, ini. Dimunculkan. Ya. Oke. Itu baru. Ya. Slide-nya enggak muncul. Ya, sudah muncul, Ibu. Untuk itulah Bapak dan Ibu, kita perlu melakukan berinovasi di masa pandemi COVID-19 dengan kebijakan normal life adalah COVID-19 telah melahirkan dampak sosial ekonomi yang sangat masif secara global. COVID-19 membawa banyak perubahan sangat mendasar dan cepat. Berbagai bentuk penyesuaian harus dilakukan di semua aspek kehidupan. Sebagai sebuah pandemi, COVID-19 ini bukan hanya dapat ditinjau dari aspek medis, namun ada banyak dimensi non-medis yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Dalam perspektif inovasi, COVID-19 justru menjadi pemicu inovasi yang mengubah jalan sejarah untuk politik, sosial, ekonomi, dan pandemi SARS di tahun 2002 sampai dengan 2004 menjadi katalis perubahan pesat, di mana kegiatan perusahaan e-commerce kecil bernama Alibaba saat kegiatan kita mandek dan kita wajibkan bekerja di rumah, work from home, terpicu kebutuhan melakukan segala macam kegiatan secara online. Kepala daerah menjadi sosok sentral dalam penanganan wabah COVID-19 di wilayahnya. Kreativitas dan inovasi perangkat daerah diuji di tengah kemampuan fiskal daerah yang terbatas, menentukan cepat tidaknya wabah tersebut mampu diatasi. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, dalam mempersiapkan pelayanan masyarakat dalam tatanan baru produktif dan aman COVID-19, Pemda perlu melakukan kesiapan kapasitas layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan yang mudah diakses masyarakat, kesiapan kapasitas pengelola sosial politik dan komunikasi publik pemerintahan,
mendorong kesiapan pemerintah desa dalam menghadapi pandemi COVID-19, persiapan dunia usaha dalam rencana relaksasi PSBB, dan yang terakhir protokol kegiatan di tempat umum. Saat ini kita sudah memasuki tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19. Karena itu masing-masing daerah perlu mempersiapkan diri selaras dengan itu. Kementerian Dalam Negeri mengadakan lomba inovasi daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19. Dengan lomba ini, diharapkan masing-masing Pemda dapat berkreasi memunculkan metode penanganan COVID-19. Adapun tujuan diselenggarakan lomba ini adalah mendorong gerakan nasional untuk pelaksanaan protokol COVID-19, membuat kehidupan masyarakat kembali, membangun kembali kehidupan ekonomi dan aktivitas bisnis, menyiapkan prakondisi penerapan protokol COVID-19 secara masif oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, menyusun langkah conditioning di lapangan yang belum dilakukan oleh pemangku kepentingan, memperoleh modal protokol COVID-19 pada 7 sektor, pencegahan penyebaran COVID-19 melalui protokol oleh Pemda. Adapun 7 sektor yang dilombakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang pertama adalah pasar tradisional, yang kedua adalah pasar modern, dalam hal ini misalnya mall, supermarket dan minimarket, restoran, termasuk kafe, rumah makan, warung kopi, dan sebagainya, hotel, termasuk villa, penginapan, wisma, dan losmen, PTSP, tempat wisata, dan transportasi umum. Yang dikecualikan adalah ferry, dan yang dikecualikan adalah kereta api dan bandara, ya, termasuk ferry tidak. Dari lomba ini akan ditentukan pemenangnya dengan klaster provinsi, kota, kabupaten. Kabupaten tertinggal masing-masing klaster akan dipilih pemenang 1, 2, dan juara 3 sesuai 7 sektor, dan kepada para pemenang akan diberikan penghargaan DID. Kepada Pemda yang telah mengikuti kegiatan tersebut akan diumumkan kepada publik. Terhitung tanggal 15 Juni yang telah menyampaikan laporan inovasi daerah dalam bentuk video sudah berjumlah daerah partisipan 30 provinsi, 273 kabupaten kota, 78 dan 16 daerah tertinggal. Sedangkan jumlah inovasi COVID-19 sebanyak 1.998, terdiri dari provinsi 191, kabupaten 1.324 inovasi, kota 446 inovasi, dan daerah tertinggal 37 inovasi. Dan ada data yang masuk kepada kami, tetapi tidak ada video isinya, yaitu sejumlah 204 video. Di dalam kegiatan ini Bapak dan Ibu, ada 10 negara yang mengintip lomba ini, yang selalu membuka viewersnya. Yang paling besar adalah Amerika Serikat. Yang paling kecil adalah dari Inggris. Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia, melalui webinar ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan solusi kebijakan kepada pemerintah untuk mempersiapkan penerapan tataran norma baru, produktif, dan aman COVID-19. Untuk itu kami mengharapkan kepada seluruh Pemda dalam permasalahan penanganan COVID-19, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota dapat terkoordinasi dengan baik. Kemudian penerapan inovasi penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota segera dilaksanakan. Dan bagi pemerintah kota, provinsi yang belum dilaksanakan bisa melakukan replikasi kepada daerah, provinsi, kabupaten, kota yang lain. Kemudian sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, sesuai radiogram Bapak Menteri Dalam Negeri nomor 002.6/33001/SJ tanggal 9 Mei 2020, kami juga menyelenggarakan penilaian inovasi daerah atau Inovasi Government Award 3 tahun 2020 yang tahapannya di-input secara elektronik sudah dimulai sejak bulan Mei sampai dengan tanggal 20 September 2020. Karena itu kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu pemerintah daerah dapat mengikuti kegiatan tersebut. Itulah mungkin beberapa yang kami sampaikan, hal-hal nanti sebentar kalau diberikan kesempatan tanya jawab, kami akan memberikan kesempatan. Demikian, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Arya Santiko. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Matius, paparan yang luar biasa, yang nanti selanjutnya akan disambung lagi oleh Bapak Aswar Anas. Kami persilakan kepada Bapak Aswar Anas, Bupati Banyuwangi. Oh, mohon maaf, ini selamat datang Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat. Mohon izin, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Kami persilakan Bapak, waktu 15 menit. Oke, sudah 15 menit kan? Sepatut? Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati, kemudian Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Pak Teguh Setiabudi, kawan saya, gitu ya. Dan sekarang kita ketemu lagi Pak Teguh. Kemudian juga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di Vicon ini. Izinkanlah saya mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat, dan saat yang bersamaan Bapak Gubernur juga sedang melakukan Vicon, Bapak, di acara yang sama pentingnya. Pertama, bahwa kami ingin sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan inovasi daerah dalam menghadapi era new normal. Kalau dalam bahasa di kami di peraturan gubernurnya adalah sebagai adaptasi kebiasaan baru atau AKB, barangkali seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali saya ingin menyampaikan atau share kepada Bapak dan Ibu sekalian mulai dari situasi dunia, Pak. Jadi sebetulnya COVID ini tidak hanya melanda negara-negara yang berkembang atau belum berkembang seperti Indonesia, yang dikategorikan negara berkembang barangkali seperti itu, tetapi juga kalau kita lihat di sini, bahwa kasus yang tertinggi yang terjadi adalah bahkan di negara adidaya, yaitu di Amerika Serikat. Kasus yang terkonfirmasi positif COVID sampai dengan 2,1 juta. Di dunia ini totalnya adalah yang terkonfirmasi COVID sekitar 7,9 juta, dan yang sembuhnya 4 juta, dan yang meninggalnya 432 juta. Jadi Bapak bisa sekilas lihat di sini bahwa satu barangkali sampai dalam 10 besar ini banyak sekali negara maju yang memang menderita karena kasus COVID ini. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah di nasional. Tadi narasumber yang terdahulu sudah menyampaikan, cuman saya melihat bahwa ingin stressing kepada bagaimana situasi di nasional per daerah. Jadi kalau kita melihat di sini, kasus terakhir di Indonesia yang terkonfirmasi COVID adalah 38 ribuan, kurang lebih sekian, dan spot-spot yang merah di dalam peta ini adalah spot yang pertama terjadi, dengan makin besar lingkaran itu makin banyak kasus. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak dan Ibu sekalian, di nasional memang yang tertinggi masih Jakarta. Saya menampilkan dua fase, yang satu adalah fase di 2 Mei 2020, dan satu lagi adalah data di 15 Juni 2020. Ketika di 5 Mei 2020, Jawa Barat ini masih menduduki setelah Jakarta. Jadi ranking 2 setelah Jakarta, kasus terbanyak COVID positif. Nah, tetapi saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, di 15 Juni, Jawa Barat alhamdulillah menjadi ranking 4, jadi tersusul oleh Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Nah, barangkali disinilah poinnya saya ingin berbagi pengalaman kami, bagaimana kami mengatasi atau menekan supaya kasus-kasus COVID di Jawa Barat khususnya ini tidak lagi gitu ya meningkat, tetapi bagaimana kita lakukan perlambatan, bahkan kalau stop sekaligus mungkin sebelum menemukan vaksin COVID ini kita masih belum bisa, tetapi bagaimana menekan supaya tidak besar lagi. Nah, posisinya adalah seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, kunci di Jawa Barat, mungkin yang gambar peta sebelah kiri ini, bahwa kami dari awal memang mencoba untuk lebih transparan. Jadi gambar-gambar yang titik-titik merah adalah itu spot-spot COVID yang terjadi di Jawa Barat. Kalau kita lihat sebarannya adalah di daerah Bodebek, di Jawa Barat ini, karena memang epicentrum utama di Indonesia ini adalah Jakarta. Lalu di Jakarta, kasus yang terjadi di Jakarta ini banyak yang memang berKTP Jawa Barat. Jadi oleh karena itu Bodebek ini menjadi daerah pertama yang cukup banyak.
Lalu berikutnya adalah di spot di tengah, yaitu di daerah Bandung, Pak. Jadi Bandung Raya, Bapak dan Ibu sekalian, di Bandung Raya banyak. Sedangkan spot-spot merah yang kecil tersebar di mana-mana itu terjadi, tetapi tidak signifikan. Nah, yang merah itu adalah yang positif aktif. Jadi bisa kita lihat ada 3 kelompok spot besar yang merah-merah ini, yaitu di daerah barangkali Bogor, kemudian Bekasi, lalu di Bandung Raya. Tapi dengan cara seperti ini kita justru akan tahu bagaimana kita harus kelola daerah-daerah ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah perkembangan dari angka reproduksi untuk COVID ini. Jadi angka reproduksi ini adalah mencerminkan angka penularan COVID yang terjadi. WHO mengatakan bahwa apabila nilai angka reproduksi ini di bawah 1 selama kurang lebih 14 hari, artinya bahwa kita sudah boleh sedikit melonggarkan gitu ya terkait dengan PSBB yang selama ini kita kenal. Jadi PSBB di Jawa Barat ini pertama dilakukan di daerah Bodebek itu 15 April 2020. Jadi kalau kita lihat di sini yang warna kuning. Yang warna hijau Bapak dan Ibu sekalian, yang grafik ada yang tinggi ini itu sebelum dilakukan istilah PSBB. Nah, PSBB masuk ketika 15 April, kemudian diikuti PSBB di Bandung Raya, kemudian diikuti PSBB di wilayah Jawa Barat lainnya. Nah, alhasil bahwa untuk angka reproduksi atau angka penularan COVID ini kita terus cenderung menurun seperti ini. Walaupun sekarang ini RT-nya yang indeks penularan ini direpresentasikan dengan rumus RT, gitu, RT. Nah, sekarang kalau umpamanya artinya di bawah 1 tetapi juga naik, nah ini kami terus mewaspadai ini. Jadi jangan sampai bahwa angka RT ini meningkat walaupun masih di tataran di bawah 0,1, di bawah 1. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, inilah hasilnya. Kami menggambarkan dengan warna bahwa kasus-kasus yang di Jawa Barat terjadi ini, kemudian kita buat level kewaspadaan kabupaten kota di Jawa Barat. Alhamdulillah saat ini adalah kurang lebih 63% wilayah di Jawa Barat, level kewaspadaannya memasuki warna biru ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi artinya bahwa warna biru ini satu step lagi bahwa kita akan masuk di dalam warna hijau, yaitu warna hijau cenderung bahwa itu dalam kondisi yang sangat baik, gitu ya. Warna biru sudah baik, tetapi tetap protokol COVID-19 ini harus kita perhatikan. Kuning moderat, Bapak dan Ibu sekalian, dan itu masih ada sekitar 37% dari wilayah kabupaten kota. Nah, tapi alhamdulillah yang merah tidak ada, apalagi yang hitam kita tidak ada. Tetapi sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah upaya yang tidak sederhana, bahwa kita harus memaintain atau tetap mengatur, mengawasi bagaimana daerah-daerah ini supaya lebih tetap dalam kondisinya, bahkan yang kuning kami inginkan menjadi biru tidak lama lagi. Kemudian inilah strategi yang dilakukan di Jawa Barat. Kalau kami ibaratkan bahwa ini merupakan benteng pertahanan melawan COVID-19 ini. Pertama adalah upaya preventif. Jadi upaya preventif ini yang sekarang kita kenal sebagai PSBB, kemudian di Jawa Barat ditambahkan sebagai adaptasi kebiasaan baru, tapi dalam konteks preventif semua sebetulnya itu. Kemudian menggunakan masker, jadi kita juga ada namanya program Jabar Bermasker, kemudian hal-hal yang bersifat preventif kita terus lakukan, termasuk sosialisasi, kampanye, edukasi, ada di sini semua. Kemudian yang kedua, apabila benteng preventif ini jebol, artinya harus kita lakukan adalah pengetesan. Jadi test and contact tracing ini menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita bisa memetakan di mana saja yang terkena kasus COVID, kemudian kita lokalisir, kemudian kita rawat, dan kita harus segera sembuhkan. Kurang lebih seperti itu, supaya paling tidak menularkan kepada orang lain. Nah, inilah benteng kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita harus meningkatkan fasilitas kesehatan. Inilah yang menjadi strategi kami dalam rangka bagaimana kita menahan atau melawan COVID-19 ini dengan cara 3 strategi yang kita lakukan ini. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, setelah selesai dari 3 benteng pertahanan tersebut, lalu kita mulailah berpikir dengan pemulihan ekonomi untuk dampak COVID ini. Jadi istilah tadi new normal atau adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat ini, pertama adalah bagaimana kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan.
Lalu yang kedua adalah masyarakat yang menjadi tulang punggung. Sebetulnya di masyarakat ini harus memahami. Jadi tadi di pembukaan Pak Teguh mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah bergerak ke sana kemari, termasuk barangkali di daerah puncak dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya mereka-mereka inilah sebetulnya yang harus paham bahwa mereka ini jangan lagi kebiasaan-kebiasaan lama gitu digunakan saat ini, tetapi bahwa mereka harus menggunakan kebiasaan baru, yaitu perilaku hidup sehat, terus kemudian menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan seterusnya. Dan yang ketiga di dalam new normal ini adalah kita harus betul-betul mengedepankan Internet of Things. Jadi memegang peranan penting dalam tatanan hidup masyarakat. Kami di dalam struktur anggaran 2021 bahwa salah satunya adalah bagaimana sistem internet ini harus kita perbaiki. Tata cara webinar yang kita lakukan saat ini adalah merupakan salah satu hasil dari kondisi new normal. Dan kalau kita rasakan lagi bahwa webinar ini barangkali sangat efisien. Apalagi kalau kita dari sisi pendanaan, barangkali ini kita akan lebih murah. Tetapi intinya bagaimana kita supaya internet ini lebih baik lagi, supaya tidak terjadi gangguan sinyal dan seterusnya. Nah inilah yang dimaksud dengan new normal yang kami himpun juga di dalam penganggaran Jawa Barat 2021 ini. Lah 2021 ini bahwa pemulihan ekonomi menjadi yang utama, lalu bagaimana sistem perbaikan penanganan bencana, kemudian sistem perbaikan kesehatan masih terus kita lakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi di dalam pengambilan keputusan kebijakan, bahwa kami selalu mengumpulkan para ahli, termasuk di dalam bagaimana kita melakukan pemulihan ekonomi ini. Kita lihat di sini, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah model di mana yang hijau ini, ketika tanpa COVID, Jawa Barat ini kurang lebih LPA-nya sekitar 5,06 atau sekitar kisarannya adalah 5,1 kemudian 50 sekian gitu ya. Nah ini yang hijau ini. Nah ketika ada COVID, apabila kita tidak menangani kesehatan dengan sesegera mungkin dengan prompt action, akan terjadi yang grafik yang biru ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi 2020 kita diprediksikan sampai mencapai minus 2,3 pertumbuhan ekonomi kita. Lalu kalau tanpa penanganan yang proper untuk kesehatan ini, walaupun naik, dia tidak akan naik sesuai dengan sebagaimana kondisi normal yang hijau ini. Nah, sebaliknya, apabila kita menangani masalah COVID, khususnya dalam masalah kesehatan yang pertama ini, dengan semestinya, memang turun di 2020, tetapi dia akan rebound gitu ya, naik bahkan melebihi dari kondisi normal 2021 dan pada akhirnya akan turun dan akan normal kembali. Nah, garis merah inilah yang saat ini kami sedang simulasikan dan kurang lebih usaha apa atau industri apa atau kegiatan apa yang harus dilakukan supaya yang merah ini bisa kita capai. Jadi kita tidak mau melakukan bahwa prompt action dari sisi kesehatan ditinggalkan, kurang lebih seperti itu. Inilah 5 tahapan AKB di Jawa Barat. Tahap pertama adalah kita saat ini sudah membuka rumah-rumah ibadah, tetapi sekali lagi bahwa ini new normal. Jadi rumah ibadah dengan perlakuan COVID-19, yaitu jaga jarak, terus kemudian masker tetap harus, kemudian cuci tangan dan seterusnya. Lalu nanti tahap kedua adalah ekonomi industri, perkantoran maupun pertanian. Jadi intinya bahwa kalau kita bicara ekonomi apa yang harus kita kembangkan, tetapi resiko terhadap kesehatannya paling rendah. Nah ini harus kita mainkan Bapak dan Ibu sekalian, dan disinilah kami mensimulasikan jenis-jenis ekonomi atau industri dan lain-lainnya, mana yang paling berisiko rendah terhadap kesehatan. Risiko kesehatan gitu ya, apabila kita buka pengembangan dari ekonomi dan seterusnya ini. Lalu tahap 3 baru barangkali mall, kemudian retail, pertokoan, tapi dengan protokol COVID yang betul-betul kita harus jaga dan kita awasi. Keempat baru pariwisata. Pariwisata pun tidak serta-merta langsung pariwisata yang indoor, kemudian yang tempat kemudian menghasilkan kerumunan-kerumunan, tetapi pariwisata yang sifatnya barangkali outdoor dulu, kemudian juga sifatnya individual. Gitu ya. Baru yang kelima adalah pendidikan. Jadi tahapan-tahapan inilah yang kami simulasikan, dan dari sisi teman-teman pakar-pakar ekonomi, bagaimana pemulihan tahap demi tahap dilakukan. Inilah tahapan yang akan dilakukan di Jawa Barat ini. Lalu berikutnya, panduan harus ada. Jadi setiap level kami keluarkan panduannya.
Jadi misalnya yang pertama, mobilitas. Level 1 harus seperti apa? Misalnya membatasi antar provinsi. Level 2 membatasi dalam provinsi. Level 3 membatasi dalam provinsi dan antar provinsi. Dan seterusnya. Bahkan level 5 barangkali tidak ada lagi yang hal tersebut gitu ya. Tetapi yang kita adakan minimumnya apa? Misalnya pelayanan dasar saja, atau pelayanan kesehatan saja, atau air minum, dan seterusnya. Termasuk kedua, bagaimana kita lakukan isolasi karantina, bagaimana rumah sakit. Jadi hal-hal tersebut ada tahapannya di berbagai atau di level kewaspadaan yang kita hasilkan. Kemudian inilah nilai yang dibangun dalam melawan COVID ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita share saja bahwa inilah yang saya bisa tangkap, ada 5 nilai yang betul-betul sebagai hikmah dari COVID ini. Yang pertama, kita benar-benar harus transparan. Yang kedua, proaktif dan disiplin sekaligus. Yang ketiga, harus ilmiah dalam ambil keputusan. Kalau tidak ilmiah, repot Pak, COVID ini. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, kolaboratif. Mari kita lihat, transparan. Di awal kami memang mempunyai comment center. Ini adalah comment center Jawa Barat. Dan disinilah bahwa kami betul-betul melihat bagaimana data real time, kemudian pengaduan juga kita harus lakukan, kemudian edukasi dan berita. Dan inilah yang tadi ada peta Jawa Barat, titik-titik di mana yang merah adalah yang positif COVID di mana saja, dan seterusnya. Ketransparannya inilah yang membawa bahwa kami harus membuat from action apa dilakukan gitu ya, untuk mencegah misalnya penularan dan seterusnya. Berikutnya inilah apps yang dibuat. Jadi kami mempunyai namanya Picobar, jadi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat, dan kami membuat apps, aplikasi, program aplikasi, dan Bapak juga bisa download semuanya, mulai dari updating, kemudian service dan informasi, kemudian juga hal-hal yang menjadi pengaduan dari Bapak dan Ibu sekalian atau masyarakat sekalipun, kemudian juga ada video-video pendek yang memang saat ini sedang terjadi apa. Lalu proaktif, jadi Bapak dan Ibu sekalian, salah satunya yang di awal awal terjadi ini, kami secara proaktif bagaimana Labkesda Jawa Barat ini harus bisa menjadi laboratorium BSL 3 barangkali standarnya atau 2 dan 3 dalam pengujian PCR COVID ini. Dan alhamdulillah pada saat itu dan sesegera mungkin ini langsung tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, oleh karena itu dengan adanya ini artinya bahwa kita bisa menguji gitu ya dengan from action tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana kita membuat pusat-pusat isolasi mandiri. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah positif dan bergejala dan seterusnya memang masuk rumah sakit, tetapi ada yang tidak bergejala tetapi positif kami masukkan gitu ya ke dalam pusat isolasi. Nah, pusat isolasi ini adalah kami mengkonversi training atau badan pelatihan yang diantaranya barangkali Pak Teguh sudah paham ini ya. Jadi BPSDM Jawa Barat menjadi pusat isolasi mandiri Pak. Jadi kami punya kamar lebih dari 500 di situasi kamarnya seperti ini untuk mengisolasi, dan sekarang banyak sekali yang diisolasi di sini adalah tenaga-tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri. Sebelum pulang ke daerahnya kami isolasi dulu mandiri di sini gitu, sampai yakin bahwa sudah aman lalu dipersilakan untuk pulang. Kemudian ilmiah. Jadi ilmiah di sini bahwa kami terus melakukan vikon gitu dengan berbagai ahli baik UNDP, kemudian juga Universitas Indonesia, ITB, Unpad, dan semua forum rektor barangkali untuk meminta masukan-masukan gitu ya terhadap kejadian dan data-data seperti ini, lalu kebijakan yang kita ambil betul apa tidak, kurang lebih seperti itu. Lalu inovasi bagaimana kita memobilisasi UKM, kemudian pelajar, mahasiswa gitu ya untuk bisa memproduksi APD barangkali gitu ya yang saat ini kita butuhkan sebanyak mungkin pada masa itu, barangkali sekarang sudah tidak sulit lagi. Kemudian juga bagaimana kerjasama antara ITB, PT Pindad, Dirgantara untuk segera memproduksi ventilator yang barangkali ventilator ini harganya sangat dahsyat gitulah. Kalau umpamanya kita melihat buatan Amerika, misalnya buatan Jerman atau Korea, tapi kita di Indonesia ternyata bisa juga gitu membuat ventilator ini. Itu dia kalau umpamanya inovasi ini harus kita kembangkan. Juga termasuk untuk test kit gitu ya. Ini dengan Bio Farma, kemudian ini yang kita perlukan justru bahwa bagaimana
pengetesan ini kita perlu alat. Nah, alat-alat inilah yang kita minta untuk segera perusahaan atau industri yang ada di Jawa Barat ini memproduksi seoptimal mungkin. Lalu satu lagi adalah terkait dengan mobile untuk lab fasilitas BSL3. Ini satu-satunya lab BSL3 yang mobile gitu ya, yang Bio Farma kembangkan. Dan kebetulan ini ada di daerah Jawa Barat juga. Kemudian kami saat ini juga ingin mengembangkan melalui dana kami gitu ya untuk membuat semacam BSL3 mobile lainnya. Kemudian kami mengkonversi ambulans gitu ya untuk tes COVID-19 itu yang izin Bapak, waktunya kurang 1 menit lagi Bapak. Baik, terima kasih Pak atas pengingatannya. Jadi ada sekitar 627 unit untuk disebar ke Jawa Barat, masuk ke pasar-pasar, ke daerah-daerah kerumunan gitu untuk pengetesan ini. Termasuk bagaimana kita mengelola limbah medisnya. Jadi beberapa ada masalah dengan limbah medis, banyak juga ada isu bahwa limbah COVID dibuang di mana saja, dan kami sudah siapkan PT Jasa Medifest, BUMD yang untuk bisa menampung limbah medis dan mengolahnya. Kemudian kolaborasi bagaimana kita juga di dalam mengisolasi sebuah daerah, memberikan bantuan nasi bungkus dan seterusnya gitu ya. Dan yang desinfektan bersama dengan KNPI barangkali melalui dengan drone gitu ya, kapasitasnya 15 liter, jangkauannya 5 hektar. Dan juga terakhir bahwa banyak sekali masyarakat Jawa Barat yang menabung sampai yang tengah ini adalah anak kecil, tabungannya dibuka demi untuk menyumbang untuk korban COVID ini. Barangkali demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya senang sekali sharing di sini, dan juga para narasumber yang lain juga sangat luar biasa, dan saya yakin kita bisa belajar di sini dengan para narasumber lainnya terkait dengan pengolahan COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setiawan, paparan yang sangat mencerahkan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami memberitahukan barangkali Bapak dan Ibu akan menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan bisa menulis di chat, karena diantaranya kami akan saring pertanyaan melalui chat. Selanjutnya, untuk memperdalam diskusi kita, kami persilahkan kepada Bapak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Kami persilahkan untuk memaparkan selama 15 menit. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih moderator, yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM, Pak Sekda Jawa Barat, Mas Azwar Anas, sahabat saya Bupati Banyuwangi, dan para peserta diskusi yang sangat saya hormati. Yang pertama, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi, dan saya akan langsung saja menyampaikan beberapa hal yang sekarang sedang kami ikhtiarkan untuk dilaksanakan ya, di masa yang sangat tidak mudah ini, yaitu perang melawan COVID-19 ini. Jadi saya akan mulai dengan hal yang pertama yang kami lakukan, yaitu melakukan inovasi terkait dengan data-data yang sangat dibutuhkan, bukan saja oleh warga, tetapi oleh kami. Jadi hal-hal pertama yang kami lakukan adalah membuat peta digital untuk penanganan COVID-19 ini. Ya. Peta digital, mundur slide-nya, bukan yang ini, yang awal. Membuat peta digital ini. Jadi di sini bisa terlihat, warga bisa melihat dari awal berapa yang terpapar, dan bahkan bisa diklik sampai wilayah masing-masing. Tetapi aturan tidak memungkinkan kami untuk menyantumkan sampai detail ya, tentang identitas pasien gitu. Tapi ini kita bisa update setiap saat. Ini menjadi rujukan kita juga untuk RW siaga, tim surveillance, dan lain-lain. Jadi yang pertama ini untuk warga, yang kedua untuk kami juga untuk melakukan analisis dan pemetaan.
Itu poin pertama, yaitu peta digital tentang COVID-19. Yang kedua, kami juga melihat bahwa persoalan utama adalah terkait dengan bantuan sosial atau hibah bansos ya. Ini persoalannya cukup akut, tapi kami lakukan inovasi, jadi kami membuat satu aplikasi di mana warga tinggal memasukkan nik mereka ke aplikasi ini, kemudian mereka bisa langsung mengetahui apakah mereka termasuk menjadi penerima bantuan atau tidak, gitu ya. Jadi ini aplikasi namanya Salur, kami namakan Salur. Jadi di situ bisa kelihatan mana yang termasuk bantuan dari pusat, dari provinsi ataupun dari kota. Nah, jadi bisa masukkan di situ. Dan di sini pun kita bisa melihat mana yang duplikasi, mana juga yang diserahkan lebih dari satu kali. Jadi ini aplikasi ini bukan saja berguna bagi warga untuk mengetahui apakah dia termasuk data penerima, tetapi juga bagi pemerintah kota untuk mensaring ini. Jadi di awal ada 192.000 KK yang masuk di sini, tetapi kemudian ketika kita memasukkan sistem aplikasi ini, maka tersaring sekitar 9.000 yang ternyata penerima data bantuan ganda, gitu. Jadi ini inovasi kedua yang kita lakukan, yaitu Salur, sistem kolaborasi dan solidaritas untuk rakyat. Nah, yang menarik dari aplikasi ini adalah apabila warga tidak termasuk ke dalam penerima bantuan, salah satu baik dari pusat, provinsi maupun dari wilayah atau dari kota, maka warga bisa mengajukan diri untuk dibantu. Nah, ini adalah inovasi yang sangat penting saya kira, karena kita tahu APBD terbatas, APBN pun terbatas, dan banyak keterbatasan kalau kita berbicara sumber daya dari pemerintah. Nah, tetapi energi sosial kita besar, sumber daya dari warga juga bisa kita maksimalkan. Nah, karena itu kita menciptakan satu program namanya Jaga Asa. Jaga Asa ini jaringan keluarga asuh kota. Jadi melalui aplikasi, warga bisa masuk ke sini, mencari berdasarkan wilayahnya, camat, kelurahan. Nah, kemudian di sini mereka bahkan bisa mencari foto keluarganya. Jadi ada keluarga yang mendaftar lewat jalur Salur tadi. Jadi yang tidak dibantu oleh skema pemerintah bisa masuk, kemudian diverifikasi oleh kita. Verifikasinya juga sama ketatnya, sehingga mereka masuk dalam sistem keluarga asuh. Nah, kemudian dibantu. Satu keluarga asuh mendapatkan bantuan 500.000 satu bulan, jadi 2 bulan 1 juta. Jadi seorang donatur bisa memberikan 1 juta, bisa menghidupi satu keluarga untuk 2 bulan. Nah, sejak diluncurkan sampai sekarang, ya sudah ada sekitar 550 keluarga yang dibantu melalui skema keluarga asuh ini. Nah, dan ini yang menarik bukan hanya untuk memberikan bantuan teknis saja secara finansial, tetapi kita harapkan ada ikatan emosional. Jadi kalau saya menyantuni 5 keluarga, artinya saya mengeluarkan 5 juta rupiah, artinya saya punya ikatan emosional dengan 5 keluarga. Dan disinilah visi Kota Bogor sebagai kota yang ramah dan layak untuk keluarga, di mana ikatan keluarga antar keluarga justru diperkuat di tengah masa pandemi ini. Nah, ini namanya program Jaga Asa atau Keluarga Asuh. Yang lain-lain adalah kita juga mencoba untuk memastikan bahwa di keluarga kita sendiri pun tidak ada yang tertular COVID-19. Jadi kita ciptakan satu aplikasi sistem ini untuk kepegawaian. Jadi ASN tinggal masukkan datanya. Nanti di data ini kalau ternyata ada persoalan kesehatan, ya langsung kemudian diberikan tandanya kuning atau merah, dan mereka tidak boleh masuk secara otomatis. Nggak bisa ngabsen dan lain-lain. Nah, ini adalah program pra screening di ASN. Jadi ASN ini mereka cek sendiri semua, self assessment, kemudian kalau ada persoalan mereka otomatis, tapi tentunya kemudian dikonfirmasi oleh atasan langsung. Nah, ini pra screening untuk memastikan ASN sehat semua. Nah, yang lain-lain adalah inovasi terkait dengan pelayanan publik, ya, agak banyak juga. Beberapa kita ikut sertakan dalam lomba inovasi di Kemendagri,
Ya, beberapa masih kita siapkan untuk akan diluncurkan. Nah, yang sekarang sedang kita siapkan adalah ruang terbuka publik atau taman kota yang insya Allah akan diaktifasi dengan protokol kesehatan yang kuat. Salah satu contoh ini adalah lapangan Simpur. Ini kita siapkan sistem seperti ini. Jadi warga bisa mendaftar melalui aplikasi. Di aplikasi itu mereka bisa booking tempat, ya, seperti nonton bioskop, bisa dipilih lokasinya di mana, urutannya di mana. Kemudian ada protokol kesehatan di situ, ada guide-nya. Jadi ada yang park rangers namanya. Park rangers kita akan menghantarkan warga ke sana. Kemudian mereka akan diberikan waktu maksimal 1 jam untuk berjemur. Maksimal 1 jam untuk berjemur. Kemudian ketika ada penandanya, mereka dipersilahkan untuk bergeser karena yang lain akan masuk sini. Nah, ini adalah cara kita berinovasi, lapangan publik tetap bisa digunakan tapi dengan protokol kesehatan yang kuat. Nah, ini belum kita aktifasi, masih kita sempurnakan aplikasinya. Nah, begitu aplikasi siap, terutama warganya siap. Ya, ketika warganya siap, maka kita akan aktivasi ini. Yang berikutnya adalah inovasi-inovasi di bidang publik yang lain, yaitu mall. Dan ini kami perlu sampaikan bahwa modelnya ini adalah model kesepakatan. Jadi walaupun ada panduan dari berbagai kementerian tentang protokol kesehatan di mall, tapi tidak ada hal yang standar. Artinya setiap mall disesuaikan dengan kondisi masing-masing, akan berinovasi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi kami melihat adanya kesiapan yang luar biasa dari mall-mall ini. Ya, tidak saja membatasi kapasitas, tetapi ada sistem pengecekan kapasitas yang digital di situ. Jadi ketika melebihi kapasitas akan terdeteksi, kemudian pengetesan suhu tubuh secara digital juga, ada counter di food court yang dibatasi, kemudian food court sekarang di mall sudah berbeda dengan food court di masa biasa, di masa lalu. Jadi alurnya diatur, tidak ada lagi buku menu, ada jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini mulai akan berlaku besok tepatnya. Jadi protokol kesehatan di mall ini sudah akan berlaku besok, dan kita akan uji cobakan selama 1 minggu. Jadi belum berlaku panjang, ini hanya berlaku uji coba 1 minggu. Jadi saya mendatangani setiap mall untuk uji coba 1 minggu, apabila berhasil akan lanjut, apabila tidak maka akan dikaji lagi. Nah, kemudian di pasar tradisional pun seperti itu. Kebijakan dari Pemkot adalah mewajibkan pedagang menggunakan face shield dan untuk pengunjung menggunakan masker semua. Ada beberapa pasar yang sudah kita uji cobakan untuk protokol kesehatan yang sangat ketat, ya. Jadi mereka diminta untuk membuat satu pembatas di antara konsumen dan pedagang. Jadi semuanya pakai pembatas, kemudian pembayarannya juga semuanya tidak lagi manual, kita arahkan untuk cashless transaction. Kemudian juga ada, kalaupun ternyata masih ada pembayaran melalui cash, ini disimpan dulu di kotak QV, nanti kotak QV-nya itu yang kemudian akan melakukan deteksi, akan melakukan pembersihan terhadap virus yang ada di uang tersebut, begitu. Nah, ini sudah kita terapkan di Pasar Sukasari, ya, yang ini juga kita ikut sertakan dalam lomba inovasi di Kemendagri, gitu. Kemudian di mall pelayanan publik, ya terus terang kami belajar banyak dari Banyuwangi, dari Mas Anas ini. Ya, ini guru kami ini Banyuwangi, ini Mas Anas ini. Tetapi kita terus berinovasi juga. Saking semangat inovasi, ya saya sempat ke Turki yang kemudian terkena positif COVID-19 ini. Nah, ini kami belajar lagi, ditambahan lagi di Turki, di Azerbaijan, di kota Baku, di Hasan Hikmat di sana. Ya, kami terus sempurnakan pelayanan digitalnya. Jadi sekarang di masa pandemi ini semakin minim interaksinya. Di masing-masing counter kita kasih batas, kemudian tidak ada interaksi sama sekali secara fisik, bahkan dokumen pun dicetak secara mandiri. Ya. Jadi yang masuk semua pakai sarung tangan. Kemudian dokumen-dokumen yang bisa dicetak di situ juga dicetaknya secara mandiri, dan konsultasinya juga bisa melalui WhatsApp. Ya, jadi pengunjung bisa memilih untuk masuk ke satu pojok di mana ngobrol dengan counternya itu via video call saja, ya, via video call. Jadi bisa lewat langsung tadi, tapi tetap dibatasi. Nah, ini mau pelayanan publik kami.
Jadi kami merasa bahwa pelayanan publik ini nggak boleh berhenti, peminatnya ternyata masih banyak ketika dibuka, tapi pengamanannya harus lebih maksimal dan teknologinya juga harus semakin canggih. Ya, tidak ada kontak sama sekali, semuanya by application, by digital semuanya. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir yang paling geres adalah kami punya persoalan serius dalam hal moda transportasi kereta api yang menuju Jakarta. Ya, jadi ini perlu sekali. Tidak mungkin dalam keadaan biasa saja ini kita biarkan. Nah, karena itu kami berkolaborasi untuk membangun sistem yang kuat, yang menyesuaikan dengan new normal ini. Nah, hari ini kapasitas keretanya 40%. Nanti kalau sudah 100% maka tidak mungkin dilakukan antrian. Nah, karena itu bersama Pak Gubernur Jakarta, PT KAI, PT KCI, Komuter Indonesia, kita mencoba untuk membangun sistem di sini. Sistem antrian, penambahan armada bis, kemudian juga pemesanan tiket ya, yang bisa diatur. Jadi warga bisa mengatur sendiri melalui online, dia bisa booking jam berangkat jam berapa. Nah, jadi supaya menghindari penumpukan-penumpukan. Nah, alhamdulillah tadi pagi walaupun terjadi lonjakan karena di Jakarta sudah dibuka banyak kantor dan banyak pusat ekonomi, tetapi penumpukan bisa terhindarkan karena kita bangun sistem pemesanan tiket, sistem antrian, sistem pengangkutan melalui bis, dan juga sistem social distancing di sana. Ada pengecekan suhu tubuh secara digital, jadi tidak satu-satu pakai scanner karena ini membuat sekilas saja tentang ikhtiar apa yang sudah kami lakukan, sudah berjalan di Kota Bogor di masa pandemi ini. Saya rasa Mas Anas pasti punya banyak cerita yang lebih menarik dari Kota Bogor. Terima kasih, sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bima Arya, paparan yang luar biasa dan komprehensif yang akan menambah, mencerahkan bagi kita semuanya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Aswar Anas, Bupati Banyuwangi untuk menyampaikan paparan selama 15 menit. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Moderator, Pak Bima Arya, sahabat saya Pak Wali, kemudian juga Pak Sekda Pemprov Jabar, dan juga Ibu dan Pak sekalian, ada Ibu Erlina Budi Lestari, dan teman-teman sekalian peserta webinar yang berbahagia. Saya kira tadi luar biasa, setiap daerah punya inovasi dan terobosan masing-masing, jadi saya tidak perlu mengulang. Mungkin tinggal lihat praktek saja di Banyuwangi, saya kira hampir sama beberapa hal yang dilakukan, dan saya ingin mulai dari gambar-gambar yang agak rileks dulu. Bagaimana praktek untuk mendorong warung-warung, restoran buka, tentu perlu dengan model dan cara-cara baru, dan ini yang mulai dipraktekkan di Banyuwangi. Dan Mas Bima Arya kan pernah kesini juga ya. Teman-teman sekalian, para narasumber, saya ingin kembali ke materi yang awal. Kebetulan Banyuwangi sudah punya sistem namanya Smart Kampung, di mana lebih dari 200 kabupaten kota telah terintegrasi, 200 desa dan kelurahan telah terintegrasi dengan sistem yang disebut Smart Kampung, dan ini sudah dialiri oleh fiber optik, sehingga ini baik dalam konteks BLP maupun untuk melakukan pendataan warga yang masuk ke Banyuwangi. Sampai sekarang dari Bali, dan ini secara online, kita bisa lihat berapa orang yang keluar, berapa yang masuk di setiap pintu masuk. Ada 3 pintu masuk yang kami jaga sampai sekarang, sehingga yang ber-KTP Banyuwangi langsung dengan digital, masukkan NIK akan terdistribusi ke desa-desa itu, sehingga pengawasannya menjadi lebih mudah. Sehingga ini juga pendataan ini akan menjadi bahan bagi Babinsa Babin Kamtimas untuk melihat berapa orang yang datang, berapa yang harus karantina lokal dan juga karantina mandiri yang akan dilakukan. Alhamdulillah sampai sekarang kalau kabupaten sebelah yang positif lebih dari 65, di kabupaten sekitar kami sekarang alhamdulillah masih 20, yang sembuh 5, kemudian yang meninggal 1. Ini yang banyak ABK habis docking kapal dari Surabaya, Pak. Dan ini ke depan terus kami lakukan tracking sekarang ini, siapa saja yang ada di sekitar mereka, mudah-mudahan ini tidak nambah lagi. Dan kami terus akan bekerja dengan maksimal, melibatkan puskesmas, para teman-teman dari Nakes
yang sekarang juga kami beri insentif untuk gizi dan seterusnya. Yang berikutnya adalah terkait selain checkpoint, kami menyiapkan penyaluran GPS, di mana cukup orang memasukkan NIK, mereka akan tahu mereka sudah dapat atau belum, dan bisa mengusulkan tetangga, keluarganya, dan seterusnya. Sekarang lebih dari 7.000 orang yang komplain, tapi setelah kita verifikasi kurang lebih 3.000 sekian orang, kita sudah berikan bantuan untuk mereka. Ini di luar yang mereka sudah komplain di desa. Kami juga siapkan, saya lihat banyak masyarakat di kampung-kampung ini tidak seperti di Bogor, orang kota semua. Di Banyuwangi ini 5.800 km, ada desa ke kota butuh 4 jam, maka kita fasilitas juga komplain offline. Dan saya sudah minta semua kepala desa untuk memampangkan semua penerima bansos, baik di masjid, di gereja, dan juga di kantor desa masing-masing. Dan ini adalah cara yang kami kerjakan supaya orang lebih mudah tahu siapa orang kaya yang dapat atau siapa orang miskin yang belum dapat. Nah, yang berikutnya adalah kami jujur kemarin ada banyak kendala. Karena kepala desa banyak belum paham karena bantuan banyak, tidak bersamaan, dan ini menimbulkan komplikasi dan kegaduhan di lapis bawah. Maka kami harus keliling menemui semua kepala desa, karena saya lihat ada kebijakan publik yang ada noise sebelum ke desa ini. Maka kami harus keliling, temui mereka untuk menjelaskan sehingga kebijakan publik yang dari Jakarta, dari Pemda ini bisa dieksekusi dengan tepat. Karena bagi saya kepala desa, Babinsa, Babin Kamtimas merupakan front line utama. Dia tidak hanya mengurus soal bagaimana rakyat supaya sehat bersama puskesmas, tapi memastikan bantuan secara merata didapatkan oleh mereka. Oleh karena itu, ini inovasi yang kami kerjakan. Dan alhamdulillah sekarang konflik-konflik soal bantuan ini tidak terlalu banyak muncul karena terus kami atasi. Kami tidak ini saja, kami lihat ada banyak tokoh-tokoh agama yang penting untuk melakukan sosialisasi bagaimana menjaga jarak. Karena tangan birokrasi pemerintah ini terbatas. Maka saya libatkan kiai-kiai NU, pengasuh-pengasuh pondok pesantren secara bertahap kami kumpulkan, tokoh Muhammadiyah untuk sosialisasi bagaimana pentingnya masker. Karena bagi kami new normal hanya bisa kalau 3 ini harus jalan. Masker, jaga jarak, dan juga kebersihan. Maka pastor, pendeta, dan ini menjadi tradisi kami. Kalau ada hal yang krusial, kami undang mereka untuk melakukan sosialisasi. New normal pertama adalah di tempat ibadah, karena itu tempat keseharian mereka, gereja-gereja, kepasturan, dan seterusnya. Begitu juga masjid, majelis-majelis taklim dari awal mulai di-exercise. Dari sini kami melakukan sosialisasi agar rakyat paham bagaimana pentingnya bermasker, menjaga jarak, karena di pasar-pasar kadang sudah tidak ampuh lagi, tapi orang setelah dari pasar biasanya pulang ke tempat agama mereka masing-masing. Begitu juga pesantren, kami kumpulkan santri-santri, pengasuh pesantren bertahap dengan protokol COVID untuk melibatkan mereka untuk terlibat di dalam sosialisasi bagaimana COVID ini bisa dipahami bahaya dan juga langkah-langkah antisipasinya. Inilah cara-cara yang kami kerjakan bertahun-tahun, bagaimana kami melibatkan semua tokoh agama, termasuk juga ketika bansos. Ketika bansos sudah kami data lewat online, begitu juga lewat offline. Kami minta, saya telepon satu-satu ketua NU, tolong jika ada jamaah NU yang sangat miskin, sering tahlilan ke pengajian kok belum dapat, lapor ke kami. Nah, saluran ini kami pakai. Begitu juga ke ketua Muhammadiyah, saya telepon sambil guyon, Pak Ketua Muhammadiyah tolong kalau ada yang belum dapat, lapor ke kami. Guyon saya siapa tahu RT-nya NU orang Muhammadiyah belum dilaporkan misalnya. Nah, ini semua kami pakai. Begitu juga pendeta semua kita libatkan. Sehingga dengan cara bagaimana bantuan mereka nanti itu untuk mendapatkannya, mereka juga bicara tentang protokol kesehatan. Begitu juga kami mulai bagaimana praktek kami di pelayanan sektor pelayanan publik. Jadi sebelum pasar, sebelum mall, yang pertama kami kerjakan new normal ini di sektor peribadatan dan juga pelayanan publik. Karena tidak mungkin menunggu COVID selesai, orang-orang di kampung akan susah mendapatkan pelayanan. Nah, ini adalah desa-desa kami yang seluruhnya sudah menggunakan pelayanan new normal sejak beberapa minggu yang lalu. Mungkin teman-teman bisa putarkan video sedikit tentang gambaran desa smart kampung yang ada di Banyuwangi, sehingga dengan demikian cara-cara ini sekaligus kami lakukan sosialisasi bagaimana mereka mendapatkan layanan. Hari ini saya ada di desa Dendeng Wetan, konsep kantor desanya luar biasa, ada infrastruktur teknologi yang canggih, dan di tempat ini konsepnya seperti kafe ini. Semua petugasnya telah dilengkapi alat-alat seperti ini. Kira-kira ini persiapan untuk pelayanan new normal di depan setelah COVID, dan sekarang telah berlangsung seperti ini. Teman-teman sekalian, 189 desa di Banyuwangi terhubung dengan fiber optik dengan sistem yang disebut dengan smart kampung.
Dan dengan smart kartu juga verifikasi data bansos sangat mudah dilakukan. Mereka yang telah belum mendapatkan otomatis akan menyala dan tertolak dengan sistem ini. Ini adalah kantornya, ini kantor desa Jenteng-Wetan. Ini ruang perpustakaannya luar biasa ini. Perpustakaannya menarik. Nah, ini luar biasa. Nah, ini tempatnya. Juga ada tempat bermain buat anak. Ini semua inovasi dari kantor desa Jenteng-Wetan yang menggunakan dana DD dan ADD. Ini juga ada produk masyarakat UMKM yang dijual. Ini juga ada komplain buat warga ini ya. Ini komplain buat warga sehingga yang tidak mendapatkan bansos bisa langsung lapor untuk dicek. Ini adalah salah satu model inovasi dari kantor desa Jenteng-Wetan. Kantornya seperti kafe, kalau kita datang tidak seperti di kantor desa. Ini adalah bentuk dari inovasi yang dikerjakan oleh teman-teman. Coba jelasin ini mereka yang akan komplain di tempat ini. Jadi ini warga yang mau komplain, kita tinggal di sini berlaku orang ya bukan usulan bagi yang belum data kita tinggal di sini nama lengkap umur pekerjaan ya semua sudah ada semuanya ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami di dalam rangka sosialisasi bagaimana protokol COVID bisa jalan, kita mulai dari pelayanan publik, kemudian sektor keagamaan, baru kami masuk di sektor pariwisata. Nah, di sektor pariwisata saya sudah sampaikan kepada semua pelaku usaha, semua pemilik warung, kami sampaikan kalau dulu jualan hotel adalah yang ditawarkan adalah pelayanan terbaik, harga termurah. Sekarang tidak ada pilihannya, saya sampaikan kepada mereka, kita mati dalam arti tutup usaha kita atau dengan opsi jualan yang baru, yaitu jualan kita nomor 1 sekarang kesehatan, CHS tadi. Maka ini yang saya tekankan kepada mereka. Nggak ada cerita lagi kita jualan akomodasi, destinasi tanpa kebersihan. Orang datang tidak akan kembali lagi. Yang kedua kami juga sampaikan Mbak sekalian, kami langsung ke warung-warung Podarwis. Kalau dulu kita bikin wisata yang ramai, yang gebiar, yang massal. Ke depan tidak bisa lagi, kita harus jaga jarak, memperhitungkan kapasitas. Ini yang saya sampaikan, karena kalau saya hanya pidato tentang protokol kesehatan saja, tidak praktek dalam konteks ekonomi, ini yang taat akan kurang. Tapi begitu dihubungkan dengan pendapatan mereka, ketaatan mereka akan tinggi. Saya sampaikan juga kalau dulu sertifikasi tidak penting. Sekarang diperlukan karena restoran yang tidak kami tempeli dengan stiker new normal, mereka tidak boleh beroperasi. Maka sekarang ada stiker new normal yang kita tandakan seperti ini. Tapi bukan berarti sebulan berlakunya. Bisa jadi 2 hari langsung kita cabut kalau itu tidak sesuai. Dan ini yang mencabut bukan lagi Satpol PP, saya bilang. Siapa saja orang yang datang merasa tidak aman, pasti ini akan terpengaruh. Begitu juga kami latih warung-warung. Warung-warung sudah kita latih bagaimana new normal di restoran, di warung-warung seperti ini. Kita praktekkan terus, kita simulasikan. Tapi kami belum buka untuk new normal. Tapi simulasi ini terus kami kerjakan setiap hari sambil sosialisasi protokol COVID. Karena kalau yang dokter hanya dokter saja orang nggak mau dengar. Tapi kalau langsung dengan pariwisata, dengan bagian perdagangan, orang langsung dengar karena menyangkut kehidupan mereka. Nah, yang berikutnya adalah kami udah wajibkan sekarang SDM pariwisata penting, preferensi wisatawan berubah. Kalau dulu adalah tour guide yang bisa menceritakan destinasi wisata, tapi sekarang tour guide yang dia sehat, yang seterusnya mungkin akan ditanya sudah pakai rapid test atau belum, dampingi kami. Ini adalah hal yang baru. Begitu juga kami sudah ketat di Banyuwangi, karena sekarang ini berangkat dari nol adalah momentum baru kami untuk mengatur destinasi. Kalau dulu 7 hari bisa buka, sekarang maksimum 5 hari. Kalau tidak buka, kalau di atas 7 hari, saya tidak berikan izin. Begitu juga warung, tidak boleh setiap hari buka. Mereka harus melakukan kebersihan. Kami juga terus melakukan simulasi-simulasi. Kalau dulu ratusan ribuan orang yang menonton, sekarang kita sip dengan daftar online. Ini mungkin Pak Bima Arya sempat datang ke tempat ini, jadi mulai kita latih sekarang seperti ini. Bagaimana orang nonton, kalau pagi sore berapa, bisa daftar lewat online. Ini adalah simulasi-simulasi yang kita berikan, dan kami sudah bikin protokol COVID. Kami kemarin mau mulai buka simulasi bagaimana di agro wisata mulai membagikan bansos tidak lagi di kantor kecamatan tapi di destinasi wisata. Di destinasi ini orang masuk tidak ada lagi makan gorengan nanti. Kami niru di Kyoto, orang makan ke dalam nanti semua bakar. Sehingga orang sehat pulang dan keluar dari tempat wisata ini. Dan wisatanya kami batasi. Jadi nanti sekian orang, termasuk ke Ijen nanti tidak bisa lagi rame-rame, maksimum 400 orang dibagi 2, kira-kira gitu. Nah inilah begitu juga penari-penari kami sudah kita simulasi. Ini kelompok-kelompok seni mulai simulasi bagaimana mereka tari dan seterusnya. Cuman ada problem memang kalau ada perias massal tidak bisa lagi lipstick rame-rame misalnya. Ini tentu akan jadi problem buat kami.
Yang menarik adalah ini survei dari Traveloka kemarin malam. Ini baru kami terima. Ini sungguh kami senang karena hasil dari Traveloka, nomor 1 orang ke Bali, 2 Jogja, ketiga ternyata minat orang ke Banyuwangi. Baru ke Bandung, mohon maaf Pak Sekda Prof. Baru Malang ini Traveloka, Jakarta, baru Lombok, Labuan Surabaya, Labuan Bajo, dan seterusnya. Saya ingin tampilkan menutup paparan saya yang singkat ini adalah dengan video tentang new normal di sektor pariwisata. Inilah gambaran bagaimana landing di Green Airport di Banyuwangi, di mana bandara kami tidak perlu lagi pakai AC, kanan kirinya tidak kami izinkan bangunan satupun karena memang sawah-sawah yang menjadi landscape dari bandara kami. Inilah videonya, saya kira mungkin bisa disaksikan. Ya, saya kira ini saja dari saya dan Pak Bimaria dan narasumber yang lain. Kita tunggu di Banyuwangi. Mudah-mudahan nanti bisa ada waktu setelah COVID mereda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aswar Anas, paparan yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya pada kita untuk lebih mendalami topik webinar nasional ini dengan berdiskusi. Dari hasil analisis chat, kita sudah menjaring beberapa pertanyaan, dan karena waktunya sudah kurang lebih 20 menit ke depan, kami coba untuk bisa menjaring 2 pertanyaan dahulu yang akan ditujukan kepada semuanya narasumber. Yang pertama dari Bapak atau Ibu, ini mohon izin, JP Koho dari BPSDM Provinsi Sulawesi Utara untuk bisa menyampaikan pertanyaannya kepada semua narasumber. Kami persilakan kepada Bapak, kami persilakan Pak. Waktunya singkat, 1 menit saja. Selamat siang semuanya, mohon izin. Saya Jeviko dari Sulawesi Utara, izin bertanya, seberapa serius pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan bagaimana koordinasi dengan daerah? Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Terima kasih. Ada 2 lagi. Halo, mohon maaf. Terima kasih Pak JP Koho dari BPSDM Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya kami persilakan Pak Dodi Riyadmaji dari Widya Iswara Ahli Utama BPSDM Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Bapak, kami persilakan ya. Pak Dodi. Baik, ya. Monggo Pak. Terima kasih. Menarik apa yang disampaikan Pak Anas maupun Pak Arya Bima, termasuk Pak Sekda Jawa Barat, karena ketiga tempat ini semua yang terkait dengan inovasi itu selalu dilakukan.
hal yang saya perlu mengingatkan adalah untuk kita semua dan barangkali untuk Pak Matius Tan, ada program-program yang dulu pernah kami rancang, mudah-mudahan nanti bisa diteruskan, terkait dengan bagaimana inovasi daerah itu juga tidak lupa untuk selalu bisa diikuti dengan insentif. Jadi dana insentif itu baru pertama kali saya sebagai Kepala Badan Litbang pada waktu itu berhasil menurunkan 112 miliar saya kira untuk ke beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Saya kira hal ini untuk selalu dijaga. Yang kedua, kaitannya dengan bagaimana nantinya agar inovasi ini menggugah semua daerah-daerah otonom, maka forum untuk bicara terkait dengan persoalan inovasi ini dengan mengundang semua gubernur, bupati, wali kota. Ini penting sekali untuk dilakukan karena bicara seperti Pak Aswar Anas, bicara seperti Pak Arya Bima dan seterusnya, kalau tidak diketahui secara langsung oleh para kepala daerah, inovasi itu relatif akan berjalan lamban. Yang sudah berjalan akan tetap jalan, tetapi yang belum, nggak kenal itu. Nah, saya kira itu saja yang perlu saya ingatkan untuk kawan-kawan sekalian, agar menjaga, agar program pelaksanaan inovasi ini tetap jalan, tetapi jangan lupa insentif dari pemerintah itu jangan dilupakan dan perlu untuk selalu ditingkatkan. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dodi Riyadmaji, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk selanjutnya juga untuk pertanyaan dari Bapak Dodi Riyadmaji juga bisa disampaikan untuk semua narasumber karena ini relevansinya bagi semuanya juga. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ridwan Muiz. Kami persilakan Bapak Ridwan Muiz dari Universitas Jambi. Kami persilakan Bapak. Iya, Pak. Kita mengatur era normal adalah menarik kepentingan antara ekonomi dan kesehatan masyarakat. Nah, bila ini terjadi, kriteria keberhasilan sebuah inovasi. Dan apakah memang kita memerlukan role model yang digunakan sebagai rujukan terbaik? Terima kasih, Pak Moderator. Ya, terima kasih Bapak Ridwan Muiz. Halo. Ya. Terima kasih dari Bapak Ridwan Muiz. Ya, Pak. Juga untuk ditujukan ke semua narasumber. Kami persilakan terlebih dulu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi kepada Bapak Setiawan, Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat untuk bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jeffiko gitu ya dari BPSDM Sulut terkait dengan seberapa serius. Rasanya mungkin serius gitu ya, kalau dibilang seberapa serius ya kami sangat serius. Terutama barangkali di Jawa Barat sendiri sebelum COVID merebak betul gitu ya, atau sebelum juga pemerintah pusat memberikan tanggap darurat, Jawa Barat sudah memberikan siaga 1 ketika di bulan Februari Maret itu kan gitu. Artinya bahwa kami di Jawa Barat sudah memandang dan melihat bahwa ini ada sesuatu yang sangat serius yang kami melihat pandemik ini tidak bisa dikerjakan secara setengah-setengah. Nah, seberapa jauh kita berkoordinasi dengan kabupaten kota, barangkali nanti juga bisa ditanya ke Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, bahwa kami setiap minggu melakukan Vkon antara Bapak Gubernur gitu ya, dengan Forkompinda dan juga dengan seluruh bupati wali kota di Jawa Barat dengan Forkompinda juga.
Dan setiap minggu kami juga melaporkan. Kebetulan saya Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat selalu melaporkan kepada Forkompinda apa sih yang telah dicapai di setiap minggunya dan apa yang akan kita lakukan satu minggu ke depan. Dan ini pun kami selalu menginformasikan tingkat kewaspadaan kepada kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Jadi itu yang barangkali dibilang berapa serius, bahwa kami sangat amat serius. Lalu Pak Dodi, terima kasih Pak. Jadi Bapak juga telah mengingatkan kalau ini barangkali ke pemerintah pusat juga bahwa dana insentif untuk inovasi supaya daerah terus berinovasi, saya pikir sangat bagus juga gitu ya. Dan ini tentu saja akan membawa semangat. Jadi Pak Anas gitu ya yang di Banyuwangi dan juga Pak Bima Arya di Bogor yang terus berinovasi tentunya akan lebih bersemangat apabila diapresiasi dengan Menpan RB aja diberikan apresiasi misalnya piagam itu sangat terpancing untuk terus melakukan inovasi, apalagi dengan dana gitu ya, dana insentif inovasi, saya pikir sangat baik sekali. Yang terakhir Pak Ridwan Muin Universitas Jambi, bahwa tarik-menarik kepentingan ekonomi dan kesehatan ini memang kalau Bapak lihat model yang tadi kami lakukan, Jawa Barat ketika mengambil keputusan itu selalu didasarkan kepada data-data ilmiah dan model-model yang dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi kami memang menyadari bahwa COVID ini ekonomi tidak akan pulih sesegera mungkin apabila penanganan kesehatannya kita tidak baik gitu. Dan ini kami sudah memodelkan. Oleh karena itu adalah kita selesaikan penanganan kesehatan ini dengan sebaik mungkin, lalu punya harapan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan sendirinya gitu ya, dan pada akhirnya bahwa itu akan dalam kondisi normal. Dan terima kasih Pak Wali Kota Bogor, kemudian Pak Bupati Banyuwangi ya, yang tadi share juga kepada kami bahwa ternyata sudah banyak hal-hal yang sangat baik itu dilakukan, dan kami yang kacamata Provinsi Jawa Barat pun seyogianya juga kami ingin mereplikasikan gitu ke beberapa daerah kami juga yang ada di Jawa Barat ini. Terima kasih Pak Moderator, itu jawaban kami. Terima kasih kepada saya kembalikan ke Bapak Moderator. Siap Bapak. Terima kasih Pak Setiawan, Pak Sekda. Luar biasa jawabannya, tanggapannya. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk menanggapi dari Bapak Bima Arya. Kami persilakan Pak Bima Arya. Halo Bapak. Mohon izin Bapak Bima Arya. Atau sambil menunggu Pak Bima, oh sudah, oh ya, kami persilakan Pak Bima Arya. Ini situasinya situasi perang, persoalannya adalah keterbatasan anggaran, kemudian juga kepemimpinan yang berbeda-beda dalam segala tingkatan, tumpang tindih aturan dan lain-lain. Itu harus kita akui jujur bahwa itu terjadi. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi atau kebersamaan. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Sekda. Kami bersyukur kepala daerah di Jawa Barat ini karena rutin diberikan arahan, diupdate oleh Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur meminta laporan dari daerah juga secara rutin. Bahkan yang menarik adalah Pak Gubernur Jawa Barat selalu meminta kami kepala daerah di Bodebek untuk juga berkomunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Jakarta. Seperti hari ini kami kolaborasi dengan Jakarta untuk mengatasi persoalan di stasiun. Jadi kata kuncinya betul-betul adalah kolaborasi. Pemerintah nggak bisa sendiri. Jadi nggak ada waktu lagi kita untuk berdebat tentang aturan, mengkritisi satu sama lain, nggak ada waktu lah seperti itu. Jadi mari kita sama-sama kita cari ruang untuk kolaborasi dan inovasi. Saya kira itu poin pertama. Jadi tadi kalau pertanyaannya serius nggak, ya lihat saja ya betapa seriusnya kami di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Yang berikutnya kami selalu berusaha untuk terus-menerus mencari benchmarking, contoh-contoh yang inspiratif, bukan saja dari kota lain, tetapi dari negara lain. Seperti kalau dilihat tadi konsep lapangan sempur yang diberi bulat-bulat itu, ya kami terinspirasi dari penataan yang sama di Amerika. Ada juga beberapa konsep yang kita adopsi dari negara lain. Kenapa? Karena itu proven, ya karena itu sudah
sudah dicobakan, kira-kira begitu. Nah, jadi kami tidak terlalu textbook, tidak terlalu melihat aturan-aturan yang jelimet ataupun panduan-panduan yang kaku. Kita lihat saja sudah jalan di mana. Dan memang belum tentu juga itu bisa diaplikasikan di kita secara total, karena setiap wilayah masing-masing berbeda. Seperti Jakarta membuka mal serentak hari ini, tapi Bogor memilih pendekatan yang berbeda. Kita lihat dulu Jakarta, kemudian satu-satu mal kita uji cobakan, kekurangan di satu mal kita perbaiki di mal yang lain, kira-kira begitu. Dan kita meminta semua untuk selalu memberikan masukan. Jadi masukan dari tentu dari para pakar, teknisi ini menyempurnakan semua protokol kita yang baru di bidang kesehatan. Saya kira itu, terima kasih waktunya. Terima kasih pada Bapak Bima Arya, tanggapan yang luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Aswar Anas untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan ya. Bapak Aswar Anas. Terima kasih Pak sekalian, Pak Gubernur, Sekdaprof, kemudian mantan Kepala BPSDM, Depdagri, dan moderator dan Pak sekalian. Pertama adalah seberapa serius, saya kira saya mau udah dijawab tadi. Kami ini kerja bisa siang malam. Dan kalau dulu di Banyuwangi fokus kami pariwisata, maka semua dinas adalah dinas pariwisata. Begitu COVID ini ada, begitu SK kami pegang Pak, kami rubah, semua dinas adalah tim gugus tugas COVID. Tidak boleh ada kepala dinas yang tidak bisa menjawab tentang COVID di Banyuwangi. Tidak ada istilah kepala perpustakaan tidak ngerti tentang COVID di Banyuwangi. Maka semua harus bergerak, karena semua kepala dinas adalah gugus tugas kepala dinas yang membidangi COVID. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, maka pekerjaan kami sistemik sampai ke bawah, sehingga harapan kami ini bisa maksimal penanganannya. Yang berikutnya, kami juga setiap hari dengan Ibu Gubernur ada WA Group, bahkan dengan KPK. KPK memantau pengadaan barang dan jasa kami, sehingga kami terus dengan KPK hampir setiap hari dipantau progres dan seterusnya. Ini untuk di Jawa Timur. Yang berikutnya, Mbak sekalian yang kami hormati, terkait dengan reward, setuju saya. Terima kasih Pak, rewardnya ke Banyuwangi juga, sehingga ini menjadi motivasi buat kami. Tahun kemarin kami total dapat reward dari inovasi itu 85 miliar. Ada yang sakit karena kami A, kemudian kabupaten paling inovatif yang kemarin nomor 1 juga sama, totalnya 85 miliar diserahkan oleh Bapak Presiden ke kami. Terima kasih, dan ini membantu kami sebagai bupati untuk mendorong agar ASN terus bekerja dengan baik. Dan kami juga Pak, kami kasih insentif juga ASN Pak, kami kasih PTP bawah, kami naikkan dari 102 miliar, kemudian naik meskipun ini ada COVID sehingga ada perlu penyesuaian. Yang berikutnya Ibu dan Mbak sekalian yang saya hormati, terkait dengan program-program, insya Allah ini terus kita jalankan. Tapi intinya saya kira tadi saya setuju ada insentif, kemudian soal seberapa serius, kemudian tadi sudah dijawab semua. Saya kira ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aswar Anas, tanggapan yang sangat menginspirasi. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Matius. Kami persilakan Bapak untuk memberikan tanggapan. Bapak Matius, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Dari Pak Jefiko ya, BPSDM, seberapa serius? Tentu Bapak dan Ibu semua kalau lihat bahwa kalau pemerintah pasti serius, karena ini sudah darurat pandemi ya, dan sudah dinyatakan ya bahwa seluruh daerah di seluruh Indonesia harus dilakukan penerapan new normal life. Memang ada beberapa 102 kabupaten kota yang mempunyai zona hijau, tetapi itu tetap harus dilaksanakan. Tentunya kita mengharapkan keseriusan daripada pemerintah pusat dalam hal Bapak Presiden maupun oleh gugus tugas dan Bapak Menteri Negeri sudah menyampaikan beberapa regulasi yang tadi kami sudah sampaikan. Ini merupakan kebijakan pemerintah daerah harus segera menerapkan. Itu yang pertama keseriusannya. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan itu pula keseriusannya, pemerintah pusat tentu di dalam pelaksanaan kegiatan inovasi ini, tahun 2020 kami sediakan 105 miliar. Dan pada tahun 2020 ini juga, tentunya untuk kegiatan
lomba inovasi untuk penerapan New Normal Life, ini akan diberikan dana insentif daerah dalam tahun 2020 adalah 164 miliar. Juara 1 itu akan mendapatkan 3 miliar, juara 2 akan mendapatkan 2 miliar, dan juara 3 mendapatkan 1 miliar. Dan ini akan diberikan di tahun 2020. Itu sebagaimana yang Pak Dodi Riyadmaji, ya, dulu beliau adalah atasan kami, Kepala Badan Litbang, beliau mintakan itu, kami pertahankan itu. Dan itu kami telah membahas dengan Kementerian Keuangan, surat pun hari ini kami sudah sampaikan berkaitan dengan untuk pengusulan anggaran tersebut. Dan sudah disetujui oleh Ibu Menteri Keuangan. Kemudian terkait dengan saran dari Pak Dodi bahwa diminta untuk kepala daerah harus merapatkan barisan untuk melaksanakan inovasi dalam rangka reformasi birokrasi. Tentunya sudah kami lakukan dalam langkah-langkah tersebut, di mana adalah salah satunya dengan lomba inovasi penerapan menuju tatanan hidup normal. Dan kegiatan ini pula sudah kami pertemukan antara Bapak Menteri dalam sosialisasi dengan kepala daerah. Selanjutnya kami juga sudah sosialisasi inovasi itu baik antara Bapak Menteri Dalam Negeri, para kementerian lembaga terkait, para menteri, maupun dengan Kepala Badan Litbang, Kepala Bapeda seluruh Indonesia. Dan ini sudah kami sampaikan untuk bisa mengikuti kegiatan inovasi baik bersifat skala nasional maupun di daerah dalam rangka penerapan COVID-19 ini. Kemudian untuk Pak Ridwan Muiz, apakah ada patokan keberhasilan? Tentu kami menginginkan bahwa patokannya adalah angka ODP dan PDP itu harus turun. Yang kedua, penerapan protokol COVID-19 di sejumlah sektor, ya, itu juga harus dilaksanakan. Makanya kami Kementerian Negeri melakukan lomba inovasi, ya, untuk 7 sektor. Dan yang paling utama adalah disiplin dan kepatuhan masyarakat sesuai dengan aturan regulasi yang telah dibuatkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Kenapa role model ini perlu? Role model perlu Bapak dan Ibu supaya bisa direplikasikan di daerah lain. Kalau di tempat Bapak Bupati Banyuwangi atau Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor mengikuti dari luar negeri, pasti kabupaten yang lain, kota yang lain bisa mengikuti dari kedua Bapak Bupati tersebut punya wilayah lokasinya. Dan kami sangat bangga beliau berdua ini sebagai contoh bagi kabupaten kota yang lain. Dan mudah-mudahan bila mana di daerah kabupaten kota yang lain belum menerapkan sebagaimana di tempat beliau, itu akan bisa sangat dilakukan dengan baik. Beberapa yang kami catatkan untuk lomba ini, di tempatnya Pak Bima Arya, Kota Bogor, ini baru 6 yang dikirimkan kepada kami untuk lomba. Ada 7 seharusnya. New Normal Wedding Concept at Hotel, Teta produktif dengan AKB di restoran Kota Bogor, adaptasi kebiasaan baru pada layanan publik di Kota Bogor, Pasar Rakyat New Normal, Bogor Kota dalam taman, adaptasi kebiasaan baru, pasar modern di Kota Bogor yang belum ada transportasi umum. Kemudian di Kabupaten Banyuwangi, ini baru 4 yang dikirimkan kepada kami, yang tadi pariwisata belum dikirimkan Pak Bupati. Yang baru dapat kami adalah balon, belambangan belanja online. Kami udah nonton videonya, cukup keren sekali. Kemudian New Normal Pasar Modern, layanan publik terintegrasi di NPP melalui Smart Kampung, dan yang terakhir gaya baru angkutan pelajar gratis Banyuwangi. Nah ini butuh 3 lagi, beliau harus kirimkan kepada kami. Kalau untuk Provinsi Jawa Barat sudah lengkap semuanya. Semoga mudah-mudahan ini bisa masuk, tetapi kami sampaikan bahwa viewer yang paling banyak sekarang adalah Semarang untuk belanja modern di kota Semarang. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memberikan viewer dari daerahnya masing-masing sehingga bisa memilih. Karena ini ada juga yang juara favorit. Nah, mudah-mudahan kedua lokasi ini bisa masuk juga dalam inovasi kegiatan untuk penerapan New Normal Life di tahun 2020. Itu kami sampaikan Pak Bima Arya, terima kasih. Pak Anas maupun Pak Sekda Jabar, ya, Pak Setiawan, kami kembalikan kepada moderator. Pak Arya, Pak. Ya, terima kasih. Pak moderator. Ya, terima kasih Bapak Matius Tan, penjelasan yang sangat komprehensif sekali. Bapak dan Ibu semuanya, waktu diskusi telah habis. Mohon maaf.
Terima kasih atas jawaban narasumber yang luar biasa. Menyimak paparan dari para narasumber serta proses diskusi yang ada, maka salah satu kesimpulan yang menarik adalah new normal adalah upaya menyelamatkan hidup warga negara dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya di tengah pandemi. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri webinar nasional ini, saya akan memberikan waktu kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Saya persilakan kepada Bapak narasumber masing-masing 1 menit, dimulai dari Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat. Bapak Setiawan, kami persilakan waktu 1 menit untuk closing statement-nya. Baik, new normal artinya bukan kembali ke normal masa lalu, tetapi new normal adalah kita akan menghadapi sebuah kondisi normal yang baru. Oleh karena itu, adaptasi kebiasaan baru ini harus dipahami. Dan mohon seluruh yang menghadiri Vicon ini bisa mensosialisasikan ini, gitu. Karena sangat penting, jangan pengertian new normal ini seperti kembali ke masa lalu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Setiawan. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Bima Arya. Kami persilakan, Bapak Bima Arya. Mohon izin, Bapak Bima Arya. Oh, oke. Selanjutnya, sambil menunggu Bapak Bima Arya, kami persilakan Bapak Abdullah Azwar Anas untuk memberikan closing statement-nya. Kami persilakan Bapak Azwar Anas. Ya, baik, terima kasih. Di closing ini saya setuju dengan pernyataan Perdana Menteri Selandia Baru. Beliau menyatakan bahwa COVID ini menguji leadership para pemimpin seluruh dunia. Dan para pemimpin di semua tingkatan leadership-nya diuji karena kita belum pernah menghadapi masalah ini seperti yang pernah dialami sebelumnya. Sehingga dengan begitu mudah-mudahan kita semua bisa melakukan inovasi dan langkah-langkah yang kreatif dalam rangka mengatasi masalah ini. Dan kami terima kasih karena pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri terus mensupervisi daerah-daerah untuk bisa melaksanakan penanganan COVID ini dengan baik. Dan yang paling akhir saya kira setiap pemimpin dibutuhkan kesabaran untuk mengatasi ini. Karena apapun yang dikerjakan kadang terus dikomplain oleh rakyat karena memang suasananya memang berbeda dengan suasana yang normal. Saya kira saja kerja keras, kesabaran menjadi kunci dari penyelesaian masalah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdullah Azwar Anas, closing statement yang sangat luar biasa. Kami persilakan kepada Bapak Matius untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih Pak Arya. Satu kunci keberhasilan sukses tahapan penerapan new normal adalah kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam keseriusan, konsistensi, dan ketegasan, serta kepatuhan dan kedisiplinan publik dalam menjalankan protokol kesehatan. Melalui apa? Ya pasti inovasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Aryo. Terima kasih Bapak Matius, closing statement-nya. Demikianlah Bapak dan Ibu, seluruh proses webinar nasional telah kita laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari partisipan, dan seluruh panitia yang bertugas. Saya mohon maaf bila dalam melaksanakan tugas sebagai moderator ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk mengakhiri diskusi, izinkan saya sampaikan sebuah pantun. Angan-angan melayang di angkasa, hari Senin pergi ke istana, berlindung pada Allah yang Maha Kuasa, agar terhindar dari wabah bencana. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, setelah ini ada sambutan penutupan dari Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Kepada Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, kami persilakan. Terima kasih Mas Aryo, moderator. Pada kesempatan ini, saya hanya menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada para narasumber, Pak Sekda Prof Jabar, Pak Setiawan, terima kasih.
Demikian juga pada Pak Bupati Banyuwangi, Pak Aswar-Anas, Pak Wali Kota Bogor, Pak Bimaria, dan Pak Kapus, Pak Mateus. Saya ikuti dan saya juga baca-baca semua, baik yang di chat Zoom maupun yang di YouTube. Ini adalah presentasi dari para narasumber yang luar biasa, yang keren. Ini yang saya anggap. Dan saya juga mengikuti semuanya. Saya tidak akan menyimpulkan, karena closing statement-nya juga luar biasa. Saya setuju bahwa menghadapi era new normal ini bukan berarti kita kembali yang normal-normal sebelumnya. Ini luar biasa. Dan memang betul bahwasannya kuncinya adalah bagaimana kita bergotong royong, kita melakukan kolaborasi, sinergi antar berbagai pihak, antar berbagai elemen. Dan disinilah kemudian para pemimpin diuji kapasitasnya, kapabilitasnya, apakah bisa melakukan inovasi-inovasi, sebagaimana yang tadi sudah dibahas dalam webinar ini sungguh luar biasa. Jadi, semua peserta menyampaikan, ini amazing, presentasi dari para narasumber. Ini keren, tapi akan lebih keren lagi andai kata Bapak dan Ibu para peserta webinar mampu mengimplementasikan hasil pencerahan yang menginspirasi dari para narasumber untuk bisa diimplementasikan di daerahnya Bapak dan Ibu masing-masing. Ini luar biasa. Karena sekali lagi kita harus menghadapi bersama ini. Terkait masalah pandemi, bagaimana juga kita menghadapi tatanan baru normal baru. Ini yang saya pikir. Jadi sekali lagi terima kasih. Tadi saya laporkan ke Pak Menteri juga luar biasa. Respon beliau sangat bagus dan memuji. Dan saya pikir Bapak-Bapak semuanya memang cocok untuk menjadi pemimpin masa depan. Dan masa sekarang tentu saja. Demikian Bapak dan Ibu, kami atas nama lembaga menyampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kelemahan. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Webinar ini kita tutup bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Salam sehat selalu. Terima kasih. Atur nuwun Mas Sekda. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. Terima kasih semua panitia. Sama-sama Bapak. Terima kasih banyak. Hebat. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Berarti mana berarti ini? Kasih Bu Abi. Terima kasih. Bu. Ini acara lain-lain. Halo Bu. Bu Ini. Mundur. Terima kasih. Pakai Pak Sam Salengke. Terima kasih buat ini. Si Kakak Ika. Si semuanya. Keren, narasumbernya, panitia. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Kapus. Terima kasih. Terima kasih Bu Kapus. Terima kasih. Mungkin ada acara lain-lain. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Judit, Pak Ika, dan seluruh staf. Terima kasih Bu Kapus. Selamat dan sukses. Mantap.